Netflix dan Russo Brothers kayaknya punya misi menghambur-hamburkan uang untuk menodai sinema. Sebuah mahakarya yang sampah berjudul The Electric State ya teman-teman. Jadi ini adalah diperankan oleh Millie Bobby Brown, Chris Pratt, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang mewah tapi sayang sekali dieksekusi dengan plot yang amburadul, karakter development yang asal-asalan, dan world building yang kacau banget. Gimana reviewnya? Mari kita review bersama di Roll and Review. Let's roll! Kembali lagi di Roll and Review bersama saya Yama Karisma akan menjadi host untuk mereview sebuah film dengan budget terbesar tahun ini ya, 350 miliar dolar atau 350 juta dolar Amerika yang diproduksi oleh Russo Brothers ya. Russo Brothers kita tahu ini adalah sang yang pencipta Avengers gitu, dikasih budget besar-besaran oleh Netflix untuk bikin suatu film yang harusnya megah dan mewah ya, tapi yang kita dapat bukan megah dan mewah tapi malah film sampah. Jadi first impression gue nonton film ini ya awalnya memang nggak ekspektasi gitu ya, karena memang banyak review-review di luar sana itu kayaknya sangat rendah gitu ya, dan masih skeptis kan, nonton nggak mungkin lah Russo Brothers dengan budget terbesar masa filmnya sejelek itu ya. Ternyata ekspektasi saya salah dan ekspektasinya malah lebih jelek dari ekspektasi saya ya. Jadi memang walaupun film ini diperankan gitu oleh bintang-bintang bersinar ya, Millie Bobby Brown, ada Anthony Mackie, ada Chris Pratt gitu, ada Stephen Lucci, dan ada Giancarlo Esposito, tapi ternyata nggak berhasil menggendong film ini untuk jadi film yang bagus ya. Jadi kita mulai aja dari plot di sini, memang terkesan amburadul ya plotnya ya. Dibuka dengan opening scene yang begitu nggak karuan gitu, ya nggak ngehook, ya nggak bikin kita mau ngelanjutin gitu baru opening scene-nya ya. Dan untuk karakternya pun dari awal nggak diceritain ya, bahkan untuk karakter ini kan seorang cewek ini namanya Michelle ya, bahkan di act kedua atau di pertengahan itu saya baru nyadar itu ternyata namanya Michelle itu. Bahkan untuk Chris Pratt itu yang jadi siapa itu, namanya pun dari karakter awal tuh nggak dikenalin siapa, tiba-tiba sampai ending pun namanya siapa itu cowok itu ya. Jadi memang plotnya seamburadul itu, dan mungkin sebenarnya plot di sini ringan gitu ya, cuman kayak loncat-loncat gitu. Jadi ini nggak diceritain, terus buat buildingnya nggak jelas gitu, skenarionya pun dibilang udah ditebak, nggak ditebak karena memang seabsurd itu gitu ya, loncat sana sini gitu. Terus ini tujuan si karakter ini kesana buat apa gitu, nggak jelas sama sekali. Nah untuk acting di sini gue rasa ini performa terburuk dari Millie Bobby Brown ya, karena di film-film sebelumnya dia sangat total gitu. Ini kayaknya nanggung banget actingnya di The Electric State ini si Millie ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang udah penulisannya jelek gitu, tapi dapat bayaran mahal gitu, udah kadang diambil. Jadi ya nggak mau gitu kan, acting dengan seadanya aja lah gitu ya. Dan Chris Pratt di sini pun nggak mendukung gitu ya. Biasanya Chris Pratt itu kan kalau beradu acting dengan pasangan lain gitu pasti chemistry-nya kuat. Nah di sini kayaknya memang penulisannya ini yang ngablu ya, ini yang nulis cerita ini mungkin lagi halu apa ini nggak tahu ya, karena chemistry-nya tuh bingung gitu ya. Jadi si Chris Pratt ini seorang bapak-bapak disandingkan dengan high school student gitu ya, anak pelajar SMA gitu. Jadi chemistry mereka kalau dibilang untuk jadi bapak ke anak nggak cocok, romance pun nggak mungkin kan, terus untuk kakak adik pun nggak ada ya. Jadi chemistry actingnya di sini pun nggak ada gitu. Jadi gimana ya, karakter yang dibangun pun jadi nggak kerasa, kita nggak ngerasain ikut terjun dalam dunia mereka kayak gitu ya. Dan untuk villainnya pun ini nanggung juga gitu, dia sadis pun enggak, dibilang baik juga enggak gitu ya. Untuk Stephen Lucci di sini kan biasanya dia meranin hal yang baik gitu ya, jadi protagonis. Tapi di film ini jadi antagonis pun actingnya nanggung gitu ya. Dan untuk Giancarlo Esposito memang di sini perannya penting nggak penting ya. Dia jadi seorang bacer gitu, pemburu bayaran robot gitu. Tapi nggak jelas juga gitu di sini maksud karakternya ya. Kalau untuk actingnya sih oke ya, dia kan emang serem gitu. Tapi untuk karakternya itu buat apa gitu di film ini?
Justru yang memikat perhatian untuk akting Ke Hyuk-kan ya, karena dia memang baru menang Oscar kemarin, memerankan di sini sangat bagus gitu ya. Akting dia paling total kayaknya di sini, tapi sayangnya udah mau total, emosinya mau dapet, malah dibunuh di situ. Baru 5 menit akting bagus ya. Mungkin itu akting terbaik dalam film ini, tapi di-cut gitu ya, di-stop gitu ya. Akhirnya selanjutnya nggak ada acting yang bagus lagi gitu ya. Bukan acting nggak bagus ya, acting di sini terkesan nanggung gitu ya. Dan dramanya nggak nyampe ke kita gitu. Ada dramanya sedih, kita karena actingnya nggak nyampe, terus tulisannya skenario jelek, jadi delivery ke penonton tuh kita nggak ngerasain ini lagi ngapain sih kayak gitu ya jadi ya. Terus untuk karakter si Michelle yang diperankan oleh Millie Bobby Brown juga kerasa nanggung banget ya. Karena dia umurnya emang udah 21, tapi kalau memerankan tokoh SMA udah ketuaan gitu. Jadi menurut kalian masih cocok nggak sih untuk Millie Bobby Brown ini ya? Untuk Chris Pratt kan dia sebagai bapak-bapak gitu ya. Tapi Millie Bobby Brown memerankan seorang pelajar yang masih SMA, saya rasa di sini masih kurang banget gitu, nggak cocok ya, udah nggak cocok kita harusnya. Jadi chemistry sama Chris Pratt pun jadinya nggak ada gitu, bingung kan jadinya mau jadi anak udah ketuaan gitu, mau jadi romance di ceritanya masih SMA kan, jadi bingung banget di sini. Nah untuk visual di sini saya mau nyinggung karena di sini full robot-robotnya itu di situ full CGI gitu ya. Secara teknis sih oke banget gitu ya. Untuk eksekusi dalam film ini CGI-nya secara teknis bagus, visualnya bagus, tapi ya karakternya yang jelek gitu ya. Jadi untuk secara teknis CGI-nya oke, nyambung banget gitu di kehidupan nyata walaupun ada beberapa scene yang tampak aneh gitu, tapi karakter yang dibentuk itu banyak banget ya. Kalau kalian udah nonton pasti ngerasa, ini karakternya mungkin yang bikin mahal itu ya, karena bikin CGI itu karakter itu kan dia unik gitu. Nah di situ juga unik, tapi sayangnya aneh gitu ya. Kenapa ada kacang di situ? Jadi robot kan, aneh banget di sini. Karakter-karakternya tuh bukan robot-robot yang gaul gitu. Bahkan untuk prajurit-prajurit di situ pun nggak ada keren-kerennya gitu. Dan di sini pun visualnya karena mengambil set tema tahun 80-an kayak ya untuk nostalgia para penikmat film yang suka retro vibes gitu ya. Tapi di sini juga kayak nggak penting banget karena kan di sini temanya 80-an tapi futuristik gitu. Jadi gak jelas banget ini film, jadinya emang latarnya gitu tapi temanya futuristik gitu ya, jadi kurang klop lah ya. Seperti yang gue bilang tadi kan di situ emang ini kayak yang nulis ini rada ngablu kayak di sini. Nah untuk scoring atau sound desainnya sih cukup oke. Untuk beberapa adegan scene actionnya, berantemnya itu cukup oke ya, standar lah, standar Hollywood ya, budget gede nggak mungkin jelek lah ya untuk sound design seperti ini. Dan yang paling unik ya, seperti trademarknya seorang Chris Pratt, pasti menggunakan lagu-lagu 80s ya. Jadi setiap action yang diperankan oleh Chris Pratt itu pasti trademarknya disambungin, kalau lagi action langsung ada lagu-lagu jadul gitu ya. Seperti di Guardian of Galaxy volume 1, 2, 3 kan vibes-nya kayak gitu ya. Apalagi ini produsernya sama, yaitu Russo Brothers. Untuk pro dan kontra ya, tentunya untuk kontranya udah janganlah menonton film ini, sisakan waktu kalian 2 jam untuk menonton film lain gitu ya. Mungkin di Netflix ada pilihan film lain beda. Untung ini film streaming ya. Kalau ini film bioskop rugi banget nonton 50.000 kalian 2 jam menghabiskan waktu, menghabiskan uang, diberikan karya yang sampah kayak gini ya. Dan untuk pro-nya sih kalau kalian ya pengen sekedar nonton film ringan gitu, mungkin kalau sama bayi atau toddler 5-7 tahun kayaknya masih oke nonton film ini ya, karena banyak robot-robot aneh gitu ya. Ini imajinasi anak kecil gitu yang cerita ringan gitu dengan gambar bagus gitu, nggak perlu cerita yang bagus pun anak-anak pasti seneng robot-robotan kayak gini ya. Mungkin itu target marketnya kayak gitu ya, tapi sayang banget dengan budget yang segitu besar. Kalau cuman target marketnya anak kecil, mending nonton Cocomelon aja, ngapain bikin film ini kan. Untuk skor film pun saya rasa susah banget ya untuk ngasih skor ya, karena dari objektif teknis ini bagus, cuman ceritanya yang hancur. Ya udah kayaknya skornya 4 deh, 4,5 cukup oke ya untuk tontonan yang nggak begitu penting gitu, untuk membunuh waktu gitu bersama anak-anak itu cukup oke.
Dan kalian yang udah nonton gimana menonton film ini? The Electric State apakah sebagus itu menurut kalian atau emang sampah aja ini film? Oke? Bersama saya Yama Karisma, sampai jumpa di review-review film selanjutnya. Dan jangan lupa follow juga di sosial media kami di Instagram dan TikTok, ada RNR Fix Media. Dan jangan lupa subscribe untuk review film ini juga. Dan kalau kalian ingin request film-film ataupun trailer ataupun musik video lain bakal kita review. Sampai jumpa dan bye.